back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabarnya, gengs? Apakah kalian sehat-sehat dan happy-happy? Gimana video-video sebelumnya, udah disimak atau belum? Kali ini seperti request teman-teman yang ada di Instagram aku, jadi itu aku adain polling 2 judul tema. Untuk reading selanjutnya itu ada 2 tema, dan yang terpilih sebenarnya beda tipis banget sih pollingnya, cuma yang lebih banyak yaitu temanya siapa yang akan mengisi hatimu. Nah, kayak gitu. Ya udah, jadinya sekarang aku bawain temanya yaitu siapa yang akan mengisi hatimu. Siapa kira-kira ya? Emangnya kalian punya hati? Jahat banget ya. Atau emang kalian hatinya masih berfungsi dengan sempurna? Ya udah, sebentar ya. Oh iya, aku belum shuffle dari tadi. Ya. Bercanda mulu ya. Oke, aku shuffle dulu ya. Oke. Ini udah lama banget sih aku nggak pakai deck ini. Ini yang animal deck. Aku bakal tarik 3 kartu. Selalu dia yang muncul kalau aku pakai deck ini. Oke, ini buat pilihan pertama. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga. Ini aja deh. Oke, ini ada 3 kartu, 3 pilihan. Kalian bisa pilih, ini ada pel pertama, pel kedua, sama ini pel ketiga. Terus ini aku kasih lihat, ini pel yang pertama itu ada kartu Eight of Wands-nya. Ini Two of Cups, dan ini yang ketiga Three of Pentacles. Ya, coba kalian pilih deh. Terserah yang mana, intuisi kalian, yang menurut kalian. Nah, itulah pokoknya. Sebenarnya aku ini 15 menit lagi ada klien yang mau konsul. Tapi aku pengen bikin video, tapi ada klien, tapi gimana? Ya udah, kalian udah memilih. Kita lihat ya, sebenarnya beberapa reader tuh banyak banget yang nggak bisa klien tuh nanya kayak siapa, di mana, dan berapa. Tapi kenapa ini temanya siapa yang akan mengisi hati kalian? Gimana cara aku bacanya? Ya pokoknya gitulah, kita lihat aja nanti ya. Udah memilih, ya udah, nanti aku bakal jelasin untuk detailsnya. Oke, gengs, check it out. Oke, untuk file pertama, temanya siapa yang akan mengisi hatimu? Siapa dia? Gak usah tegang, santai aja ya. Udah lah ya, nanti kita lihat siapa yang akan mengisi hatimu. Yang jelas bukan aku. Oke, susah banget. Ini gini nih, kalau deck yang nggak biasa dipakai dia tuh kayak agak susah-susah dipegang. Kayak ini banget ya, ambigu, susah-susah dipegang. Siapa tadi sih? Oh iya, siapa yang akan mengisi hatimu? Kita lihat ya karakternya. Nanti coba kita perjelas lagi. Karakternya, orangnya baperan nih. Belum apa-apa orangnya udah baperan ya. Nggak seru banget nih emang si Dinda nih. Ya udah, orangnya baperan. Dia suka bingung-bingung gitu. Aduh, gimana ya, cie. Ya kalau kamu cewek ya kamu
bakalan ketemu maskulin yang kayak gitu. Ada yang baperan, beberapa ada yang kayak gitu. Baperannya ini gini, bisa dalam artian dia memang gampang jatuh hati, gampang baper gitu ya, kayak apa-apa dibawa perasaan, atau bapernya hatinya itu gampang tersinggung, bisa juga macam-macam yang perasaannya halus gitu loh, kayak makhluk halus, bukan. Nah, aku lihat juga dia itu suka kayak berpikir. Jadi misalnya gini, dia mau melakukan sesuatu, tapi dia kayak, aduh gimana ya, gitu. Kayak itu lebih kayak ini kali ya. Kayak mikir-mikir dulu gitu kali ya maksudnya ya. Nah, siapa? Kok siapa? Orangnya ini banyak maunya. Terus tipe-tipe yang pemikir banget kan, aku tadi bilang pemikir bisa jadi sebelum memutuskan sesuatu, atau tipe-tipe yang pikirannya tuh banyak banget ya, bisa mikirin cinta, bisa mikirin karir, bisa mikirin pacarnya, gebetannya, selingkuhannya. Kode banget ya. Intinya bisa jadi nih dia memang tipe-tipe yang friendly, nice, atau seneng dekat sama banyak orang, atau memang banyak yang dekat sama dia, atau dia yang dideketin, atau dia yang mendekat ke banyak orang. Pokoknya gitu ya. Intinya dia itu ya tipe-tipe mungkin dia friendly, nice, jadi banyak banget orang yang mau dekat sama dia gitu ya. Apalagi orangnya seperti apa? Orangnya tuh mau maju, dia mau usaha, mau maju, dia kayak apa sih istilahnya? Ya mau maju lah, mau usaha. Apa sih mau maju, mau usaha? Pokoknya gitu, dia mau maju, mau usaha. Ada keinginan gitu, tipe-tipe yang ada keinginan. Ada kan orang yang kayak misalnya kepikiran, tapi dia nggak kayak doing nothing gitu loh, nggak action. Nah kalau dia nggak, dia mau maju, dia mau usaha. Good ya. Nah terus apa lagi? Dia ini tipe yang suka kepikiran mantan. Bisa jadi dia memang masih suka kepikiran masa lalunya, atau memang dia belum move on sayang dari mantannya. Ya gimana tuh. Ya, atau memang dia habis patah hati nih, broken heart broke, jadi dia hatinya masih rapuh. Aku lihat di sini masih rapuh ya, hatinya masih rapuh ya, karena mungkin karena hubungan dia yang terakhir sama mantannya mungkin, atau sama bekas pacarnya ya. Aku lihat juga di sini dia suka banget ngelakuin komunikasi jarak jauh. Misalnya dia suka chatting, dia suka telepon, video call, atau something yang melibatkan telepon genggam, handphone gitu maksudnya. Ya. Dia tuh tipe-tipe yang pemalas. Dia suka rebahan, dia suka tiduran. Atau dia suka melakukan banyak hal gitu loh dengan handphonenya, dengan teleponnya gitu. Atau mungkin dia suka main sosial media, atau ya gitulah, pokoknya apapun yang berkaitan dengan handphone, aktivitas telepon genggam, aktivitas yang dilakukan dengan handphone gitu ya. Terus apa lagi? Dia orangnya ini suka kesepian sih menurutku, suka ngerasa sendiri. Ya, dia tipe-tipe yang kalau overthinking atau ada pikiran, dia lebih memilih untuk istirahat atau tidur gitu ya. Mungkin dia jaraknya jauh dari kamu, siapa tahu kalian LDR ya, jadi kayak ya bisa jadi kamu di mana, dia di mana, beda daerah, beda kota, beda pulau, atau beda negara mungkin. Intinya kayak jauh gitu deh ya. Lalu
Nih, bisa jadi nih beberapa dari kalian itu baru putus, terus langsung tuh ketemu sama dia, terus langsung pacaran atau langsung PDKT. Cie. Buru-buru banget sih. Ya nggak apa-apa, asal kalian udah healing. Jangan kalian belum healing, belum clear, belum move on, terus langsung dekat sama yang lain. Kasian kan orang yang dekat sama kalian itu. Jadi kayak korban. Ntar yang ada kamu malah PHP kalau kamu belum move on gitu ya. Nih, dia orangnya cuek. Dia nggak segan-segan melakukan sesuatu yang bisa bikin sakit hati orang. Jadi kayak dia cuek. Misalnya mungkin dia tipe yang gampang menyakiti hati orang lain, atau dia suka ngomong kayak sembarangan, atau ngomong asal, atau dia melakukan hal-hal yang ya terserah dia, terus orang sakit hati ya bodo amat. Dia orangnya kayak gitu, cuek. Dia juga orangnya dingin. Ya, dingin, terus nggak terlalu terbuka, jadi dia menutupi dirinya dengan banyak gates gitu loh. Apa sih bahasanya? Dia kayak menutupi dirinya dengan banyak, kayak misalnya ini kan contoh ya, misalnya dia itu menutupi dirinya dengan beberapa lapis gitu. Kamu baru kenal sama dia baru membuka ini satu lapisan aja, masih banyak 4 lapisan lagi yang belum dia buka ke kamu gitu. Jadi kamu tuh harus membuka lapisannya sampai kamu tuh tahu dalamnya dia kayak apa, aslinya kayak apa gitu. Jadi dia orang yang tertutup. Kalau aku bilang introvert, belum tahu sih, aku belum lihat dia di sini introvert atau bukan ya. Cuma agak tertutup aja untuk untuk membuka diri gitu loh. Atau ya anggaplah orangnya nggak terbuka gitu ya. Kayak mungkin kamu harus kenal dulu sama dia, deket dulu sama dia, baru dia bisa membuka diri. Membuka diri tuh kayak apa ya? Kayak amuba ya. Kok amuba sih Dinda? Ya udah lanjut ya. Dia orangnya kayak judgmental. Dia gampang ngejudge seseorang. Kayak misalnya kamu baru kenal sama dia, terus kamu melakukan sesuatu, terus dia langsung ngejudge kamu, pasti kamu orangnya kayak gini. Padahal ya belum tentu kamu aslinya kayak gitu ya. Dia tipenya gini, kadang nggak suka sama keramaian, atau dia nggak suka bersosialisasi, jadi dia lebih seneng menyendiri. Apalagi kalau misalnya dia lagi sakit hati atau dia punya masalah, dia lebih suka kayak menyendiri, me time, atau ya menyendiri, suka kesendirian gitu kali ya. Mungkin dia juga orangnya nggak banyak omong sih kayaknya ya. Kayak gitu. Lalu Jenny mungkin ya, tadi kan aku bilang bisa jadi dia belum move on dari mantannya, atau memang dia baru move on dari mantannya, atau memang sebenarnya baru proses move on, terus ketemu kamu, terus PDKT, terus jadian. Cie. Ya. Jadi anggaplah dia ini lagi proses move on. Ya, lagi proses move on, ketemu deh sama kamu. Sebenarnya tuh hatinya masih bukan aku ngomongnya susah. Jadi dia itu kayak hatinya masih belum seutuhnya gitu loh, belum seutuhnya clear. Kayak cepet banget suddenly ketemu kamu, cie. Terus kamu kayak penolong atau pengobat atau healer. Wah, aku seneng banget sih. Ya pokoknya ini sesuatu yang menyenangkan kan. Siapa yang akan mengisi hati kamu? Ya baguslah ada yang ngisi gitu loh, daripada kosong. Aku seru banget sih kayaknya. Ya, pokoknya kayak gitu. Dia lagi proses healing, proses move on, atau lagi kayak pengen clear gitu loh, hati atau hidupnya atau dirinya. Ketemu deh sama kamu gitu. Sebenarnya dia agak-agak ini sih, nggak terlalu semangat. Soalnya kan masih kayak ada sisa-sisa masa lalu kan. Belum yang benar-benar move on banget gitu loh. Tapi keburu ketemu kamu gitu. Dan dia nih orang yang cukup tegar, kuat mungkin. Orang yang apalagi ya,
mungkin udah biasa ditempa masalah kali ya, jadi dia orang yang yang kuat gitu loh. Terus lagi ya, coba kita cari tahu dulu. Loh, kartunya jadi miring-miring. Oke, let's see. Kalau kita bilang orangnya baik atau enggak sih, masih 50-50 sih. Aku nggak bisa bilang dia baik banget. Tapi dia tipe orang yang mau usaha. Anggaplah yang mau usaha atau bekerja keras gitu loh. Tapi memang orangnya agak cuek, kayak yang tadi aku bilang. Jadi cuek, tapi dia suka memperhatikan orang dari jauh sih. Karena mungkin gini, kenapa dia cuek sama kamu? Misal ya, dia cuek sama kamu. Kayak kamu ngerasa kayak, ih dia tuh nggak mau tahu tentang gue. Emang iya dia kepo? Sebenarnya nggak gitu. Dia tuh udah suka memperhatikan kamu dari jauh. Jadi dia tahu nih, misalnya kamu tuh sukanya apa, hobinya apa, atau aslinya kamu seperti apa, dia udah tahu. Makanya dia nggak banyak tanya ke kamu. Dan jadi kamu ngerasa kalau dia tuh nggak perhatian ke kamu, nggak perhatian ke kamu. Padahal aslinya dia sudah tahu dan dia suka memperhatikan kamu dari jauh. Begitu nggak? Oke, lanjut ya. Dia orangnya cukup dewasa. Orangnya mungkin senang senang bermanis-manis atau melakukan sesuatu yang manis, atau senang menghibur orang, atau bikin senang orang, atau bikin senang kamu gitu. Ya kamu siap-siap aja. Disenang-senangi. Kok disenang-senangi sih? Iya, pokoknya gitu. Tapi dia nih orangnya susah digapai sih. Kayak kamu harus melewati banyak hal dulu, kayak mungkin kamu baru tahu aslinya, atau kayak baru bisa dekat sama dia. Terus dia orangnya, tadi kan aku bilang orangnya agak dingin kan ya. Terus apa lagi ya, tapi orangnya nih ditempa masalah tuh dia kuat. Tadi aku udah bilang ya, pokoknya walaupun ada badai datang dia tetap bisa berdiri sendiri gitulah orangnya. Tapi orangnya agak ragu-raguan, orangnya gampang kayak ragu-ragu gitu. Kalau misalnya lagi ada masalah dia jadi ragu-ragu, kayak goyah, gampang goyah. Entah dia apa yang goyah. Pokoknya kayak gitu. Kadang dia kalau ada masalah mungkin juga suka menghilang. Kayak mungkin nenangin diri atau gimana gitu, baru dia muncul lagi kalau masalahnya udah selesai, atau kalau misalnya dia udah ngerasa udah tenang ya. Terus dia itu nggak terlalu cakep ya. Aku nggak tahu kenapa aku pengen tuh ini cakep atau enggak orangnya. Enggak, dia biasa aja orangnya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ini karakternya kayak bermacam-macam banget sih. Jadi kamu siap-siap aja ya. Dia nggak terlalu cakep. Dia orangnya baperan. Kalau misalnya nih kamu maskulin, terus kamu ini kan berarti pasangannya nanti yang mengisi hati kamu ini kan energi feminin dong, cewek. Nah si cewek ini suka banget baperan, dan terus kayak agak-agak tipe-tipe yang baperan, suka melo, nangis, sedih. Kalau udah sedih, baper tuh perasaannya tuh dalam banget, kayak deep banget. Dia bener-bener kayak menghayati kesedihannya banget gitu loh, kayak yang bener-bener tenggelam dalam perasaan atau kesedihannya. Drama banget ya jelasinnya. Pokoknya kayak gitu, dia tipe-tipe yang baperan banget, suka nangis, suka sedih. Jangan nangis dong, ya. Jadi wanita harus kuat. Oke, udah itu aja gak sih yang mengisi hatimu? Kayaknya udah lumayan lama sih videonya. Terus apa lagi ya, intinya kalau dibilang baik, dia nggak terlalu baik, masih 50-50 aku bilang di sini. Terus dia juga nggak terlalu cakep ya, mungkin ya cakepnya itu dari fisik, mungkin bisa dikatakan seperti itu.
nggak cakepnya dari fisik mungkin ya. Terus itu sifat-sifatnya, terus apa lagi ya, tapi dia dewasa sih. Oke, mungkin kalian mau tahu dia mapan apa enggak, Ci. Ya nggak sih? Kan udah nih, cakep atau enggak, baik atau enggak. Nah, sekarang kita lihat dari segi finansial. Oh, ternyata dia mapan, saudara-saudara. Ya, tadi kan aku bilang dia tipe yang pekerja keras. Ya, kalau mungkin tipe yang pekerja keras biasanya mapan. Sih ya. Dia tipe yang mapan, terus dia cepat dalam menyelesaikan masalah. Atau orangnya gercep nih, misalnya ada apa, dia cepet-cepet doing something. Walaupun tadi apa ya, iya cepat melakukan sesuatu. Ada 2 kartu sih, sebelumnya juga aku bilang kan dia cepat banget kalau misalnya mau melakukan sesuatu atau dia mau maju dan usaha gitu. Intinya kalau dibilang baik, dia nggak terlalu baik gitu ya, tapi masih ada baiknya lah mungkin, karena semua orang pasti ada naluri baik lah, nggak mungkin jahat gitu kan. Nah, tapi dia nggak terlalu cakep mungkin, tapi apa sih tapi dia mapan. Oh iya, aku lupa gengs, mau aku mau kasih tahu kamu ini bisa di-link sama orang-orang tipe-tipe yang mungkin tipe zodiaknya itu kayak apa ya, kayak Gemini, kayak Cancer, kayak Capricorn juga bisa, kayak Aquarius, apa lagi ya, Aries, iya, tipe-tipe pekerja kerasnya tuh kayak Capricorn, Aquarius. Tipe-tipe yang belum move on-nya itu kayak Cancer, kayak Aries, ya. Lalu yang dewasanya itu bisa mungkin juga kayak Virgo, cuek-cueknya bisa kayak Aquarius, ya. Tipe-tipe yang mungkin friendly-nya itu mungkin bisa kayak Gemini, bisa kayak Leo juga, ya. Atau yang friendly juga bisa kayak Sagittarius, kayak Libra gitu. Terus apa lagi ya, apa ya, kayaknya itu deh ya. Oke, itu aja. Ini aku tadi udah bikin video, udah selesai, terus aku tiba-tiba inget ini. Ya udah. Oke. Halo, untuk pilihan yang kedua. Apa nih? Two of Cups. Siapa yang memilih nomor 2? Oke. Siapa yang akan mengisi hatimu? Tapi pastikan kamu tuh punya hati ya. Kalau kamu nggak punya hati, gimana cara kamu mau tahu siapa yang akan mengisi hatimu? Ini kita coba baca karakternya ya. Aku nggak suka deh ini kartunya kayak gini, miring-miring. Oke, kita mulai. Kita coba lihat karakternya dulu. Maksudnya mulai dari karakternya. Seperti apa karakternya pasangan kamu yang mengisi hati kamu ya gitu ya. Yang mengisi hati kamu belum tentu jadi pasangan sih, mungkin aja mengisi aja, atau singgah-singgah aja, belum tentu menetap. Aduh, sakit banget sih tuh rasanya. Ya udah, jangan sedih-sedih ya, kita bahas yang happy-happy aja. Siapa yang akan mengisi hatimu? Orangnya agak penakut ya. Dia orangnya agak penakut buat maju. Dan gini, bisa jadi dia udah berpikir nih mau maju. Dia belum maju dan usaha. Udah takut duluan. Udah nyerah duluan. Gimana sih? Sebel banget deh. Maju dong, usaha dong gitu ya. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang kayak gitu, kamu harus nge-push dia. Atau kalau misalnya memang kamu suka sama dia dan kamu tahu dia orangnya tipenya kayak gitu, kamu harus lebih mudah lagi gitu loh kasih jalannya, atau kamu kasih kode-kode ke dia jadi dia mau maju gitu. Gimana sih ya, pokoknya gitulah ya.
Nah, karakter dia orangnya agak rumit ya. Orangnya agak rumit atau ribet. Gimana ya bahasanya ya? Bisa ribet, bisa rumit, atau kayak apapun dibikin rumit sama dia. Atau mungkin orangnya sulit dimengerti. Ya enggak? Dia orangnya gampang tersudutkan. Kamu hati-hati ya. Kalau misalnya ngomong sama dia, atau misalnya kamu melakukan sesuatu, takut dia tersinggung, atau dia merasa kayak kamu tuh memojokkan dia. Akhirnya dia kayak, ya takutnya ada resiko-resiko lain gitu ya. Takutnya dia jadi takut mundur atau menjauh. Belum apa-apa udah menjauh, gimana dong nih? Nah, makanya aku bilang kamu hati-hati gitu ya. Dia orangnya kayaknya cukup mapan. Dia cukup mapan, lalu dia juga orangnya kalau ada masalah ini kabur ya. Agak pemikir terus kabur. Iya, mungkin agak ini kayak berkaitan sama yang tadi aku bilang. Dia orangnya kan penakut tuh ya, jadi dia mungkin worry atau dia ada hal yang dikhawatirkan atau penakut, jadinya dia kabur deh kalau ada masalah ya. Positifnya mungkin aja dia menenangkan diri, itu lebih baik ya. Tapi kalau kabur kalau nggak diselesain ya gimana dong, bener nggak ya? Atau kalau misalnya kamu ngerasa dia kayak gini nih, menjauh atau kabur, kamu lebih ini aja, maju gitu loh. Maksudnya biar apa ya, ya kamu deketin dia gitu, biar dia nggak jauh-jauh kaburnya. Gimana sih kok nggak jauh-jauh kaburnya? Ya udah, kita lanjut. Dia ini orangnya gampang sakit hati kayaknya. Gampang sakit hati, gampang terluka. Nah, kamu hati-hati deh tuh sama kelakuan sama omongan kamu, supaya dia nggak terluka dan sakit hati atas omongan-omongan kamu gitu ya. Dia orangnya pemberani sih, berani banget. Gimana ya, tadi penakut terus berani. Mungkin beberapa hal dia penakut, tapi di sisi lain kalau misalnya dia nggak punya salah atau dia ingin melakukan sesuatu, ya dia berani-berani aja gitu, nggak ya? Dia orangnya pemberani. Mungkin dia seseorang yang ditakutin kayaknya di lingkungannya. Katakanlah misalnya tadi kan aku bilang dia mapan, bisa jadi aja dia seorang pemimpin dari suatu kelompok organisasi, atau mungkin dia pemimpin dari suatu perusahaan, mungkin bisa juga gitu ya. Karakternya dia orangnya agak tertutup, tapi tertutup di sini tuh dalam artian kayak dia memang menutupi sesuatu, kayak secara sengaja. Misalnya dia dekat sama kamu, ya dia juga dekat sama yang lain gitu. Itu contoh ya, nggak usah baper banget. Nggak usah tegang, santai. Terus misalnya apa ya, katakanlah kalian baru PDKT, terus kayak kamu mau tahu nih soal dia, atau dia kemana, atau dia ngapain, tapi dia nggak yang seterbuka itu. Kayak misalnya dia bilang, iya aku habis dari sini, iya aku tuh orangnya kayak gini. Dia nggak seterbuka itu. Adalah beberapa hal yang dia tutup-tutupin gitu ya. Tapi jangan sampai dia menutupi hal-hal yang nggak baik sih. Atau bisa juga memang kamu ini dekat sama orang yang memang nggak single, mungkin dia punya pasangan, atau dia dekat sama yang lain juga, atau mungkin dia udah punya pacar. Wah, gimana dong nih ya? Atau kamu malah yang nggak single, atau kamu yang menutupi, ternyata kamu udah punya pasangan. Aduh ya gitu, bener nggak? Aku lihat juga di sini dia tuh orangnya pasrahan kayak ini yang tadi kan aku bilang, dia orangnya penakut kan, kayak gampang nyerah. Ya udah pasrah deh mau kayak gimana gitu, yang penting ya gue emang kayak gini, lo mau syukur sama gue ya udah, kalau mau ya udah gitu deh. Gak asik banget ya. Gak ada tantangannya nih kayaknya orangnya. Ya nggak apa-apa kalau kamu suka sama yang kayak gini. Suka sama yang kayak gini. Oke, dia orangnya suka traveling, suka jalan-jalan ya. Dia orangnya suka explore, mungkin nggak hanya traveling keluar yang jauh-jauh, bisa juga memang dia orangnya suka menghabiskan waktu di luar ya.
orang-orang ini mungkin kayak orang-orang lapangan gitu loh, bukan orang tipe-tipe yang rumahan, anak rumahan, gitu ya. Coba kita lihat lagi apa ya. Nah, kalian ini suka ribut loh sama dia, kamu sama dia suka ribut. Mungkin gini, ada kan tipe-tipe orang tuh kalau yang naksir atau suka tuh dia nggak bisa menyatakan perasaannya atau mengungkapkan rasanya gitu loh. Kalau dia tuh suka, kalau dia tuh apa ya, seharusnya kan kalau orang suka nunjukin dong perasaannya. Kalau dia tuh enggak, dia lebih kayak misalnya kayak suka apa ya, bully kamu, kayak dia suka misalnya ngejekin kamu, ngeledekin kamu, mungkin kayak gitu ya tipe ininya, tipe ributnya. Soalnya nggak mungkin kalau PDKT kan ribut, nggak lucu kan, gitu ya menurutku ya. Nah dia juga, tapi kalian tuh suka beda paham kamu sama dia. Misalnya kalian lagi debat nih, debat, belum rumah tangga aja udah debat loh. Misalnya gini, kalian tuh lagi bahas apa ya, suatu negara ke suatu negara, emang presiden. Misalnya gini ya, anggaplah kayak gitu ya, kalian lagi bahas suatu negara nih, menurut kamu negara ini tuh kayak gini pemerintahannya, menurut dia negara itu tuh pemerintahannya kayak gini, ya kayak gitu-gitu lah, debat-debat kecil ya. Karena kalau PDKT kan nggak mungkin dong ribut besar, apa yang diributin, seharusnya kan pembahasannya kan yang indah-indah dong, bener gak? Bener lah. Pokoknya kayak gitu. Nah dia itu apa ya, kayaknya gitu tipe-tipe yang punya apa ya, hati yang luas. Kok hati yang luas ya, gimana sih, mungkin orangnya bukan tipe yang banyak ngomong, tipe yang nice atau friendly kali ya, bener gak? Atau hatinya itu tulus ya, gimana sih? Tapi dia sering mengalami ini loh, hari-hari yang kelam. Kayak misalnya dia mungkin gampang sedih, atau gampang merasa sendirian, kesepian, gitu nggak? Ya gitulah pokoknya. Coba kita lihat lagi ya. Let's see what else. Coba kita lihat. Kalau pakai deck yang gede gini susah ya, tangannya kecil, kartunya besar. Oke, siapa yang akan mengisi hatimu? Yes. Wah, bisa jadi gini, bisa jadi sebelum kalian deket nih, kan siapa yang akan mengisi hati kamu, kan berarti kalian mengalami kedekatan dong. Bisa jadi sebelum kamu dekat sama dia nih, sebelumnya kamu tuh menjauh atau hubungannya tuh nggak baik sama dia. Tiba-tiba kalian deket, menjauhnya tuh mungkin punya masalah kali ya, akhirnya menjauh. Terus akhirnya deket tuh PDKT karena ada perasaan lah gitu ya, entah apa yang terjadi dengan kalian gitu ya. Atau bisa jadi nih hati-hatinya adalah kamu tuh udah deket sama dia, ya kan? Gak lama malah menjauh. Tapi dia tuh udah terlanjur mengisi hati kamu gitu. Ayo gimana? Makanya aku bilang kamu lebih hati-hati sih. Soalnya dia kan agak baperan nih, suka gampang sakit hati. Itu hati-hati, takutnya gara-gara dia sakit hati kalian menjauh nih, ada masalah. Atau dia kan orangnya gampang nyerah nih ya, atau suka kabur, menjauh kalau ada masalah. Takutnya dia nyerah, dia menjauh, terus kalian menjauh deh akhirnya. Tapi dia akhirnya udah mengisi hati kamu. Aduh, jadi jadinya hilang, PHP atau nanti kamu ngiranya dia ghosting gitu ya. Jangan sampai ghosting aja sih ya. Nah, siapa yang akan mengisi hatimu? Dia orangnya oke. Nah gini, dia orangnya itu kayak tiba-tiba aku merinding. Dia orangnya ini gimana ya, dia orangnya suka memperhatikan dari jauh nih. Iya, mungkin apa kalian jauh ya, apa jaraknya, mungkin kamu di mana, dia di mana.
beda daerah, beda jarak, dia suka memperhatikan kamu dari jauh, tapi dia nggak action ya. Kayak yang tadi aku bilang, dia orangnya gampang nyerah, jadi belum apa-apa dia tuh nyerah, dia nggak action gitu ya. Iya, dia kayaknya bukan tipe yang periang gitu ya, kayak ceria cheerful gitu, kayak bukan tipe orang yang kayak gitu deh, agak sedikit pemikir orangnya. Terus dia ini apa ya, dia ini iya kayaknya memang orang yang suka ini deh, keluar-keluar gitu loh, mungkin nggak suka yang di dalam rumah, suka pergi-pergi, entah pergi traveling atau cuma sekedar pergi keluar dari rumah gitu ya. Coba kita lihat lagi. Dia juga tadi kan aku udah bilang ya, dia orangnya suka menutup diri ya, benar-benar menutup diri sih, bukan yang misalnya kayak terbuka, atau memang mungkin ada sesuatu yang dia rahasiain gitu ya. Lalu dia juga orangnya, dia juga ini orangnya apa ya tadi, kalau kita bilang baik masih 50-50 sih ya. Jadi dia ini, aku takut nih dia tipe-tipe yang suka ngambil milik orang lain. Misalnya gini, kan tadi aku bilang mungkin kamu nggak single, mungkin kamu punya pasangan, jadi dia tuh mau ngerebut kamu dari pasangan kamu gitu ya. Ya, dia mau berusaha, tapi berusahanya kayak gitu caranya, aku takut deh. Ya udah pokoknya gitu. Terus apa ya, dia pun, tapi dia secara fisik atau secara penampilan dia oke sih, cakep di sini menurutku nih, menurut kartunya maksudnya. Ya, tapi dia ini gini, dia suka menutupi sesuatu juga kan aku bilang. Nah dia itu mungkin suka nggak jujur. Misal gini, dia lagi feeling happy, tapi dia lagi feeling misalnya lagi sedih atau lagi unhappy, tapi di depan kamu dia berusaha happy, dia berusaha seneng, dia berusaha nunjukin kalau dia tuh lagi nggak kenapa-napa, kayak oke-oke aja, padahal di dalamnya mungkin dia lagi ada masalah kayak gitu. Terus coba kita lihat lagi. Tapi dia orangnya ini sih nggak terlalu mapan atau belum mapan, karena memang aku lihat di sini kalau pile pertama sebentar. Tadi kan ada kartu ya yang bilang mungkin dia mapan ya. Tapi kalau kita tanya gak mapan, gimana nih? Gini deh, kan versi mapan seseorang itu kan tergantung cara pandang atau mindset ya kan. Kalau misalnya menurut kamu dia udah punya ini itu, tapi menurut kamu dia belum mapan karena kamu bandingin lagi sama yang lebih mapan, ya nggak mapan dong. Tapi di sini memang kelihatannya dia inilah, dia punya sesuatu memang, tapi mungkin di mata kamu belum mapan banget gitu ya. Mungkin dia mapan, tapi dia menghadapi masalah, akhirnya kayaknya dia mungkin jatuh sih secara finansial atau secara pemapanan, atau mungkin dia pernah mapan, atau mungkin dia memiliki sesuatu akhirnya dia jatuh, mungkin dia ada masalah gitu ya. Terus mungkin finansialnya bermasalah atau gimana, intinya jadinya ya kesannya kayak dia nggak mapan, tapi dia berusaha tuh pas lagi ada masalah, dia berusaha kayak berusaha tetap berdiri gitu walaupun dia ada masalah. Iya gitu. Ya
Kayaknya dia orang yang ini sih, independen. Dia bisa berdiri sendiri walaupun dia ada masalah. Ya. Gitu. Dia tuh orangnya kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Pasti yakin dia nggak menampilkan sisi abu-abunya. Kayak tadi aku bilang, dia kalau mau nyerah ya nyerah gitu loh. Kalau usaha ya usaha, nggak di tengah-tengah yang bikin bingung gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, kita coba lihat. Kamu mungkin bisa di-link sama... Biarkan aku berpikir dulu ya. Kamu bisa di-link sama Aquarius. Yang misalnya bisa jadi itu bukan zodiaknya ya. Bisa jadi itu sifat-sifatnya kayak Aquarius yang suka menutupi sesuatu gitu loh. Jadi kalau Aquarius itu kan suka menutupi hal-hal yang lagi dia rasain. Misalnya dia ngerasa sedih tapi dia berusaha happy di depan orang-orang kayak gitu ya. Terus ini tipe-tipe seperti apa ya, kayak Libra juga bisa. Libra, terus Leo, apalagi ya, Taurus, Capricorn, lalu apalagi nih, kayak Scorpio mungkin juga bisa. Virgo, kayaknya itu deh. Atau mungkin Pisces juga bisa. Oke, itu aja ya. Pokoknya katanya dia tuh masih 50-50 baiknya, terus dia tapi cakep, tapi dia mungkin nggak terlalu mapan ya. Aku nggak recap lagi ya, pokoknya seperti itu. Kalau masih belum ngerti, diulang aja videonya lagi. Oke, gengs, thank you for watching. Buat pilihan yang kedua, tungguin video aku selanjutnya. Bye bye. Halo, buat pilihan yang terakhir, Three of Pentacles. Oke. Siapa yang akan mengisi hatimu? Kenapa tiba-tiba aku jadi serius? Apakah orangnya serius yang mengisi hati kamu? Belum apa-apa udah serius ya. Padahal nggak tahu nih, ini dia singgah aja atau menetap. Aduh ya, berat ya. Semoga dia menetap selamanya. Coba kita lihat ya, seperti apa. Kita lihat coba dari karakternya ya. Iyalah, kalau dari mukanya kita mana tahu kayak gimana. Nah, karakternya dia orangnya kayaknya suka ini deh, sering bersyukur ya, sering bersyukur. Dia suka berdoa, mungkin dia orangnya religius. Intinya dia tuh kayak suka memohon gitu loh, berdoa, memohon ya nggak? Kamu tahu nggak dia religius? Nah, dia ini orangnya apa ya, orangnya itu kayak positif ya. Orangnya mungkin pikirannya positif, atau dia suka mencerahkan orang lain nggak? Misalnya banyak kayak orang-orang atau teman-temannya gitu sekelilingnya yang minta pendapat dia, suka minta pencerahan gitu loh, maksudnya gitu ya. Itu kayak cahaya buat kamu mungkin, atau dia suka kasih pencerahan ke kamu, jadi kamu ngerasanya dia itu suatu cahaya, penerang gitu loh, lampu kali ya. Dia orangnya mau berjuang, mau fight. Oke sih, orangnya gini,
well prepared, misalnya kayak dia sedia payung sebelum hujan, kayak gitu ya contohnya, perumpamaannya gitu. Misalnya dia mau dia punya plan, dia tuh punya plan A, B, C. Jadi kalau misalnya plan A nggak berjalan dengan mulus, dia udah punya plan B, plan C, gitu ya, kayak gitu. Terus dia juga orangnya ya itu suka siap-siap. Dia gini, kalau misalnya gue kenapa-napa, gue udah siap nih, sama apa istilahnya, dia sudah mempersiapkan sesuatu gitu, maksudnya kayak gitu ya. Terus dia orangnya juga pemikir, agak dingin ya. Dia agak dingin. Dia orangnya antisosial juga sih kayaknya, suka menjauh gitu dari sekelilingnya. Dia suka kepikiran cowok sih, suka mikirin cowok mungkin. Kalau dia lagi deket sama siapa, dia suka kepikiran. Atau dia lagi jauh dari siapa, dari cowok atau siapa, dia kepikiran. Nggak overthinking sih, emang suka kepikiran aja gitu ya. Terus mungkin dia juga jauh sama kamu, kayak jaraknya jauh, kayak kamu mungkin tinggal di mana, dia di mana gitu ya, nggak satu kota atau nggak satu pulau ya, tapi kalian tuh selalu dipertemukan gitu loh, kayak ada aja, misalnya kalian udah jauh, ada aja nih ketemu lagi, tiba-tiba ada sesuatu yang kalian kerjain sama-sama, atau pokoknya kayak semesta tuh kayak merestui gitu sama kalian, ketemu lagi ya. Terus kamu sama dia juga kayak lebih let it flow sih, kayak ya udah jalanin aja kayak gitu ya. Ini menurut dia atau kamu, kayak kamu nganggep dia itu kayak cahaya buat kamu, dia tuh kayak menerangi jalan kamu gitu loh. Mungkin dia ya emang suka ngasih masukan atau pencerahan ke kamu jadi ngerasanya kayak misalnya hidup kamu sebelumnya gelap, ini contoh ya, kayak kelam gelap, terus tiba-tiba deket sama dia, jadi kamu ngerasa semangat atau tercerahkan gitu ya. Nah, dia gini memang sih kayak kalian susah sih deketnya, tapi tuh kalian bisa deket sebenarnya, tapi memang prosesnya agak lumayan, tapi bisa gitu ya. Sebenarnya kamu atau dia nih punya beberapa pilihan sih, kayak beberapa pilihan orang yang dekat sama kalian, tapi kayak mungkin kamu atau dia fokusnya ya ke kamu aja, atau dia fokusnya ke kamu aja, padahal ada juga yang lagi dekat sama dia malah dicuekin. Banyak sih, beberapa sih yang deket ya, tapi memang posisinya jauh juga sama dia, dan dia lihat kamu tuh yang paling deket sama dia saat ini. Nah, di sini ada benih-benih cinta. Kalian merasakan perasaan yang sama sih, aku lihat di sini. Kalian merasa tertarik, interested satu sama lainnya, gitu ya. Terus apa lagi? Ya. Dia orangnya ini sih agak pemarah atau jutek ya. Aku belum lihat di sini kalau dia orangnya nice, kan agak sedikit jutek gitu kalau dilihat dari jauh ya, kalau misalnya belum kenal. Siapa yang akan mengisi hatimu? Apakah aku? Bukan lah ya. Oke. Aku sebel deh kartunya gitu. Siapa yang akan mengisi hatimu? Dia orangnya agak cuek. Dia tuh gini, misalnya ada sesuatu yang dia lagi kerjain, ya udah dia fokusnya di situ aja gitu, nggak dia fokusnya apa yang ada di depan mata dia aja gitu. Dia tipe-tipe yang kayak gitu. Terus dia orangnya ini materialistis bukan sih sebutannya. Jadi dia dia tuh goals oriented mungkin ya. Jadi kayaknya dia lebih tertarik sama hal-hal yang berbau materialis atau apa sih, pokoknya kayak gitu.
Aku nggak tahu, pokoknya kayak gitu. Dia lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan materi, katakanlah money, uang, karir, goals, pokoknya yang berhubungan sama materi. Money gitu ya. Bisa juga kayak gitu, pokoknya yang berhubungan sama materi. Iya, materi itu apa sih ya, pokoknya kayak gitulah ya. Mungkin dia tipe-tipe orang yang punya goals, jadi dia tahu goalsnya apa dan dia kejar tuh ke situ. Ya bagus sih, jadi dia fokus ke situ. Jadi kamu suka ngerasa dia cuek sama kamu, padahal yang enggak, dia memang punya goalsnya sendiri, plannya sendiri dalam hidupnya. Makanya dia tuh fokusnya ke sana gitu loh. Dia mungkin tipe-tipe anak rumahan kali ya, dia nggak suka keluar-keluar gitu ya. Atau dia mungkin deketnya atau mainnya sama yang deket-deket dia aja. Dia nggak suka yang terlalu berbaur mungkin ya. Terus apa lagi ya, dia ini agak sedikit tertutup sih memang kadang juga, tapi dia mampu nih bertahan, survive di tengah badai. Badai misalnya gini, dia sering punya masalah atau dia punya problem, dia ini orangnya kuat, kuat. Dia bisa berdiri sendiri di tengah masalahnya, dia berusaha survive gitu loh, walaupun masalah datang menghampiri ya. Hebat menurut aku dia. Di saat misalnya dia merasakan perasaan yang begitu banyak, gelisah, pusing, stres, banyak pikiran, sedih, tapi dia tetap berdiri gitu loh, tetap tegar gitu nggak? Dia orangnya anak-anak malam nih, gimana ngomongnya kok anak malam ya. Kayaknya misalnya gini, dia lebih aktif di malam hari, kayak dia melakukan apapun lebih banyak di malam hari. Kayak dia tipe-tipe yang suka tidur pagi atau gimana ya gitu beb ya. Dia pokoknya intinya dia lebih banyak melakukan hal-hal di malam hari gitu, atau ya makanya aku sebutnya dia anak malam, kayak tipe-tipe kalong gitu lah ya. Mungkin lebih aktif di malam hari gitu ya. Nah aku lihat juga, iya dia lebih suka kayaknya di dalam rumah, nggak suka keluar-keluar. Dia banyak hal atau aktivitas yang dia lakukan di dalam rumah, atau memang dia nyamannya ya di rumah, di dalam rumah gitu ya. Lagi ya, coba Oke, let's see another apa ya. Nah, kalau misalnya kita tanya dia baik atau enggak, yes, dia baik banget orangnya. Baik banget atau baik biasa aja ya, aku nggak tahu sih. Pokoknya intinya dia orangnya baik ya. Dia ini orangnya gampang stres deh kayaknya, gampang pusing. Misalnya dia lagi ada masalah, dia suka kepikiran, tapi nggak yang overthinking. Pokoknya dia suka thinker kali ya, anggap aja dia orangnya pemikir, apa-apa dipikirin gitu, tapi nggak yang overthinking gitu, masih wajar lah mungkin. Dia gampang sakit hati, gampang baper. Misalnya contoh ya, dia tuh kan udah baik sama orang, tadi kan katanya dia udah baik sama orang, tapi tuh orang jahat sama dia, ya sakit hati lah. Nah gitu ya. Ya kayak dari hati banget nih aku ngomong. Dia ini apa ya, oh ya gini, sebenarnya banyak yang mendekati dia, tapi dia tuh kadang lama healingnya, kayak fokus di sakit hatinya aja, padahal tuh banyak yang mau mendekat ke dia. Tapi ya gitu,
Dia mungkin lagi apa ya, kayak proses move on atau gimana kali ya. Atau mungkin pas dia proses move on kamu dateng muncul, cie kayak pahlawan gitu. Tapi jujur ini banyak yang deketin dia nih ya. Bisa jadi yang jauh-jauh di luar negeri mungkin bisa. Aku lihatnya soalnya ini jauh banget, kayak beda musim. No, bukan beda musim, kayak beda zona waktu gitu loh. Saya di sini pagi, di sana sore, di sana malam, di sini siang. Nah gitu ya, beda zona waktu. Iya, beda time zone ya. Nah kalau kita tanya dia cakep atau enggak, iya dia cakep, keren sih ini nih pilihan ketiga. Soalnya pilihan kedua sama pertama itu ada yang nggak cakep, ada yang nggak baik, mereka nggak baik malah. Pilihan ketiga baik dan cakep, keren nih pilihan kamu. Dia cakep, iya dia cakep, dia tuh kayaknya punya karisma deh, cie. Dia tuh sadar akan karismanya, makanya dia suka kayak ini, show off, bukan show off, kayak apa ya, dia sadar dia cakep, tampan, cantik gitu loh. Iya, tapi dia suka kesepian, suka sendiri. Walaupun cakep dia suka sendiri, atau mungkin dia suka ngapa-ngapain sendiri, independen mungkin tipenya yang kayak gitu. Terus apa lagi ya, dia suka main-main di pantai mungkin dibanding pegunungan mungkin ya. Dia suka main di pantai. Lalu dia itu orang yang suka berpikir kan, tadi aku bilang dia orangnya pemikir atau yang suka berpikir. Dan apa ya, dia ini sebelum berpikir atau ngambil keputusan, dia berpikir dulu sebelum ngambil keputusan. Yang mana yang baik, yang lebih baik gitu. Dia nggak asal sih sebelum ngambil keputusan, dia tuh nggak asal, dia pilih-pilih dulu. Karena mungkin itu bikin dia bingung, atau mungkin memang dia tipe yang suka bingung, dan kan pemikir kan, jadi apa-apa dipikirin sama dia. Ya apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang mau dia putuskan gitu loh, pasti dia mikir ya. Nggak ada yang mau diputuskan aja dia mikir, apalagi ada yang diputuskan. Lucu ya. Kenapa lucu ya? Oke lanjut. Dia udah mapan. Gimana menurut kamu? Apakah dia sudah mapan menurut kamu? Dia udah mapan, kayak dia orangnya mau survive loh, mau bertahan. Tadi kan aku bilang di tengah badai, kalau dia ada masalah dia bisa berdiri sendiri. Dia tipe yang independen soalnya aku lihat di sini. Dia bisa bertahan, dia bisa survive, walaupun kayak masalah nih kayak mojokin dia banget, menyudutkan dia banget masalahnya, atau semua orang menyudutkan dia, tapi dia kayak berani-berani aja gitu loh, kayak menantang maut. Bukan menantang maut, kayak dia berani pasang badan gitu loh. Ya sini dia, lo ada masalah apa sama gue, cie. Dia berani, tipe-tipe yang berani gitu, berani mati ya, gimana nih? Dia kayak udah punya pagar buat dirinya sendiri, kayak ada punya self defense mungkin, karena dia sadar dia bisa melewati banyak hal, dia bisa menyelesaikan masalah mungkin, atau dia memang tipe yang udah dewasa menurut dia, atau dia bisa memang sadar bisa menyelesaikan masalahnya. Ya kenapa enggak, jadi dia berani-berani aja gitu ya. Apalagi ya, dia sadar akan kemampuannya sih. Dia sadar akan kemampuannya dia. Kayak misalnya apa ya, dia sadar, dia misalnya dia punya skill atau kelebihan ya, dia sadar akan hal itu gitu. Makanya aku bilang kan tadi dia kayak suka show off kan, dia ngerasa dia punya karisma atau punya kelebihan, atau ya gitulah, punya skill ya, dia makanya suka pamer atau menunjukkan kelebihan atau kebisaannya itu. Karena mungkin ya orang-orang mungkin juga ya tahu itu gitu loh, jadi bukan sebenarnya pamer juga sih, atau ya istilahnya semua orang tahu dia kayak gitu, mempunyai kelebihan. Kelebihan apa nih? Kelebihan uang, kelebihan berat badan, atau kelebihan apa ya gitu deh. Udah itu aja nggak sih?
Aku belum minum nih dari tadi kayaknya. Ya, kayaknya itu aja. Intinya ya berbahagialah karena dia itu cakep, mapan, dan dia itu baik. Cie, karena gak semua orang baik. Kalau kartuku aja bilang baik ya udah pasti dia baik. Cie, asik deh. Karena ya jarang-jarang juga, maksudnya nggak semua kartu kalau misalnya kita tanya dia baik atau enggak belum tentu. Ya. Oke, gengs, itu aja gengs. Terima kasih gengs sudah menyimak. Tunggu videoku selanjutnya ya. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Terus jangan lupa ya main-main ke Instagram aku. Nanti aku masukin ID account Instagram aku di awal video. Aku lagi ngadain giveaway, semoga keburu ya. Giveaway-nya itu aku adain di hari Sabtu ini. Kalian tinggal ikut aja, caranya gampang banget. Nanti aku kasih tahu rules-nya. Pokoknya kalian mampir-mampir aja ke Instagram aku ya. Terus nextnya juga aku bakal adain giveaway di YouTube. Cuma belum tahu nanti rules-nya seperti apa. Ya, aku juga lupa nih. Gini, sorry. Nah, kalau misalnya kalian tanya, kalian di link yang pilihan ketiga ini, kalian bisa di link sama Oke, biarkan aku berpikir. Kalian bisa di link sama Virgo ya. Lalu apa ya? Kalian bisa di link sama Virgo, sama Sagittarius. Lalu sama Leo bisa, sama Pisces bisa juga, sama Capricorn. Itu tipe-tipe karakternya ya, kayak zodiak itu. Libra, Scorpio, Gemini juga bisa. Capricorn juga bisa sih kayaknya. Ya. Lalu apa lagi ya? Udah itu aja kayaknya. Ya udah itu aja guys. Thank you again for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. And stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.